السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan membaca surat Al-Munafiqun, di mana pada surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita mengenai orang-orang munafik. Di mana orang munafik itu mereka itu kalau kita melihatnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, kalau melihat pada penampakan mereka mengagumkan. Nabi SAW bayangkan, wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka itu berbicara sangat-sangat mengagumkan. Tapi mereka itu kemudian Allah Ta'ala katakan wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, ayat 5. Kalau dikatakan kepada mereka itu, mari minta ampun pada Rasulullah SAW atas kesalahan kalian, sudah jelas tadi menghina Nabi SAW. Lawaw ru'usahum wa ra'adhum yasuddun wa mustaqbil, mereka berpaling, tidak mau dimintakan ampun. Lalu mereka berkata yang 7, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Mereka berkata, tidak perlu kalian itu berinfak kepada Rasulullah hatta yanfadhu, supaya nyingkir. Jangan kalian itu beri mereka itu infak, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka merugikan kita. Gitu ya. Akhirnya mereka merugikan kita. Dari mana sumber kerusakan ini? Dari mana? Gitu ya. Dari mana sumber kerusakan ini? Allah Ta'ala jawab ya pada ayat 9, 10 dan 11 dari surat Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian itu sampai dilalaikan oleh harta dan anak kalian. Gitu ya. Jangan sampai kalian itu dilalaikan oleh harta dan anak kalian. Dari apa? An dzikrillah, dari mengingat Allah Ta'ala. Artinya dari mentaati Allah Ta'ala, dari membela Allah Ta'ala. Karena harta, karena orang itu merasa bahwa di dalam harta itu ada kekuatan. Begitu ya, ada kekuatan. Di dalam harta ada kekuatan,
keluarga juga ada kekuatan. Artinya di situ ada kebanggaan. Karena di situ ada kebanggaan, jelas orang melihat bahwa ya sudah, saya berpegang bersandar gitu ya, kepada keluarga saya saja. Nah, Allah Ta'ala ingatkan. Allah Ta'ala ingatkan bahwa keluarga kalian itu bisa membuat kalian lalai dari Allah Ta'ala. Harta kalian juga begitu. Tapi harta itu diam. Nah, keluarga itu makhluk hidup, bisa ngomong. Kalau harta itu mati. Kalau keluarga bisa ngomong. Nah, bagaimana caranya supaya seseorang itu bisa menjadikan keluarga ini bukan penarik kepada kelalaian? Ya, dibalik saja. Keluarga kita jadikan sebagai sebagai ladang buat kita untuk membela Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dibalik, gitu. Bukan dibiarkan. Kalau keluarga itu dibiarkan, mereka akan mengajak kita melalui Allah Ta'ala. Gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian itu dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, bukan hanya kita saja, keluarga kita. Nah, keluarga kita juga perlu kita jaga. Kenapa? Kalau keluarga kita tidak kita siapkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Cepat atau lambat mereka mengajak kita. Enggak, saya ini orangnya suka ibadah, baca Al-Qur'an. Lah keluarga tahu, biar mereka baru belajar sendiri, biar mereka beribadah sendiri. Tidak bisa. Mereka juga perlu diajari agama. Gitu ya, hendaknya di sini Ibnu Katsir berkata, gitu ya, ittaqullah wa ausu ahlikum bittaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala dan kalian wasiatkan kepada keluarga kalian untuk bertakwa. Di mana Qatadah berkata, ia amrum bi taatillah, memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah Ta'ala, wa yanhahum 'anil ma'siyatillah, melarang mereka dari maksiat. Wa ayyaqumu 'alaihim bi amrillah, menegakkan hukumnya Allah Ta'ala pada mereka. Wa ya'muruhum bihi, memerintahkan kita ini Allah Ta'ala perintahkan begini. Gitu ya. Allah Ta'ala perintahkan untuk jilbab, tutup aurat. Allah Ta'ala perintahkan untuk ke masjid dan sebagainya. Wa yusa'idu 'alaihi, dibantu, ditopang, disupport. Gitu ya. Fa idza ra'aita lillahi ma'siyatan fad'athum anha wa jazatuhum zajartuhum anha. Kalau memang mereka kalian melihat bahwa mereka itu sudah diajak kepada maksiat, ya kalian ingatkan. Di sini Allah berkata, muqatin haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlah. Sebenarnya seseorang muslim itu wajib mengajari keluarganya, min qiraatihi wa imaihi wa 'abidihi. Min qarabatihi, keluarga, budak, laki dan perempuan. Ma faradallahu alaihim, apa yang Allah Ta'ala wajibkan buat mereka. Begitu ya. Rasulullah bersabda, murus sabiyah bis shalah idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak kecil untuk sholat mereka umur 7 tahun. Tidak apa-apa, tidak ngerti wudu, tidak pakai celana pendek misalnya. Pada mulanya begitu, yang penting fisiknya sholat dulu. Lalu kemudian diberikan sarung, diajari wudu. Ini waktu yang penting. Ngajari anak 7 tahun, lebih melekat daripada 10 tahun, daripada 20 tahun. Begitu ya. 7 tahun bisa diajar, bisa. Mumpung mereka itu masih dalam pertumbuhan, bisa langsung diajar. Fa idza balagha sab'a 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau sudah 10 tahun, gitu ya.
sudah 10 tahun, pukullah mereka. Begitu. Di sini ada yang berpendapat pertama, ajari keluarga kalian itu untuk zikir, doa agar mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, diajarkan berzikir, baca ini, zikir ini lah. Kalau bisa lebih dari itu, baca Al-Qur'an. Nah, begitu ya. Kemudian sholat lah. Begitu ya, untuk yang masih kecil. Untuk yang sudah dewasa, gitu ya, untuk yang sudah dewasa diajari baca Al-Qur'an. Ayo baca lah. Ayo baca Al-Qur'an, baca lah. Oleh karenanya ya itu tentu dimulai gitu ya, dimulai dari ayahnya dulu. Ayahnya adalah seorang yang merupakan contoh. Nah, gitu ya. Merupakan contoh bagi anak-anaknya dan istrinya. Ada Nabi bersabda, "Haqqul walad 'alal walid ayyuhsina ismah wa yu'allimahu al-kitabah wa yuzabijuhu idza balagha." Kewajiban seorang ayah kepada anaknya, hak seorang anak kepada ayahnya kalau dibalik, ayyuhsina ismah, kalau kasih nama yang baik. Lalu wa yu'allimuhu al-kitabah, ajari nulis, berdua. Wa yuzawijahu idza balagha, mengkawinkannya lah. Dikawinkan gitu ya, dibantu. Nah, kalau kawin nanti sudah punya uang ya kapan? Gitu ya. Itu kawin di hutan. Nah, gitu. Kalau orang itu kawin di hutan, tidak ada manusia, dia harus menguatkan dirinya baru bisa kawin. Nah, buat apa punya bapak kalau bapak tidak bisa kawinkan? Nah, gitu ya. Punya bapak bisa kawinkan, gitu ya. Ya mungkin saja, gitu ya. Itu keadaan yang luar biasa. Tapi secara umum orang membantu, apalagi sudah punya uang, membantu anaknya untuk bisa kawin. Nah, gitu ya. Semoga iyakunu fuqara yughnihullahu min fadli. Fuqara bukan masakin, fuqara. Kalau Nabi itu tidak, kamu punya uang berapa tidak? Maharnya sudah. Uang itu tidak tahu. Nabinya juga tidak punya uang. Begitu ya. Nabi tidak punya uang, tanya kamu punya uang berapa? Tidak ada. Maharnya berapa? Tidak ada Rasulullah. Besi diputar begini, tidak ada Rasulullah. Ya sudah, kamu hafal apa? Surat ini, ya sudah itu. Kamu ajarkan pada istrimu sebagai mahar lah. Itu tidak ada yang bisa diberikan, tapi dibantu. Dibantu untuk bisa kawin lah, gitu ya. Lalu untuk istri, Nabi SAW sabda, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla fa ayqadha ahlah. Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang bangun malam lalu membangunkan istrinya lah. Tapi membangunkan itu bukan tiba-tiba ya, dikasih tahu kamu ya, dia bangun malam dulu. Lalu dia berkata pada istrinya bahwa bangun malam itu bagus, penting, perlu buat kita semua. Baik, kamu ini ibu harus bangun malam, begini lah, diingatkan. Jadi nanti malam saya bangunkan lo ya, jam sekian saya bangunkan lo ya lah. Jangan keberatan lo ya lah. Kalau tidak mau, kata Rasulullah, gitu ya, diperciki air lah, gitu ya. Fa illam taqum rasya wajha bil ma, diperciki air. Rahimallahu imra'atan qawat minal laili tusalli. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang perempuan yang sholat malam. Lalu dia perintahkan wa iqadat zaujah, membangunkan istri suaminya lah. Itu juga sama. Dia beritahu kepada suaminya, bangun malam itu penting Pak. Begitu ya. Sekarang ini banyak loh orang mati tiba-tiba lah. Begitu ya, meninggal selesai. Bapak punya pahala apa Bapak? Pernah perang sama Nabi barangkali? Tidak pernah lah ya. Begitu ya, Bapak pernah perang sama Nabi. Begitu ya, perang kemerdekaan juga tidak ikut. Nah, begitu ya, Bapak punya jasa apa di dunia ini? Reputasi apa? Nah, begitu ya, reputasi tidak ada, prestasi tidak ada apa. Nah, barangkali pernah bangun masjid, bangun sekolah dan sebagainya. Nah, begitu ya, kalau Ramadan kasih makan 1000 orang barangkali pada ada. Bapak ini tahu diri. Nah, gitu ya, bakal tidak ada.
Atau bapak misalnya sudah banyak baca Al-Quran, misalnya bapaknya sudah baca Al-Quran lah, bapak kan sudah baca Al-Quran, bagus. Kalau ini dilanjutkan dengan bangun malam, bagus pak. Kalau ini dibaca waktu malam, bagus pak. Bapak kalau baca Al-Quran ini di waktu malam, bagus. Kita inna Quran al-fajri kana masyhuda. Bacaan waktu subuh itu masyhud lah. Nabi SAW beliau salat malam dengan waktu yang panjang. Salat subuhnya qiraatnya panjang lah. Begitu. Begitu. Yang paling enak membaca Al-Quran itu sebelum subuh. Jam 2 itu paling enak membaca Al-Quran itu. Begitu ya. Waktu yang lain tidak sama. Tidak sama dengan orang baca Al-Quran waktu jam 2 itu enak. Apalagi waktu sholat. Nah, begitu ya. Ya bagaimana? Caranya yang banyak baca Al-Quran supaya dengan banyak baca Al-Quran tadi bisa membawa Al-Quran misalnya waktu sholat. Nah, Al-Qurannya kecil, kenapa? Sudah hafal. Nah, kalau tidak hafal bawa Al-Quran besar ya bingung nanti. Nah, apalagi sekarang ada tempatnya baca Al-Quran gitu ya, untuk sholat ada lah. Di mana orang itu bisa membaca Al-Quran begini, tapi ya sudah sering dia baca lah, sehingga dia bisa, itu fasilitas yang dulu tidak ada, sekarang ada, bayangkan. Nah, jadi orang sholat bisa baca Al-Quran, bayangkan. Nah, begitu ya, tapi sudah sering dia baca, bukan ini apa ya, oh ya tidak bisa, begitu ya, tidak bisa, bukan waktunya belajar, karena dia sering membaca Al-Quran, begitu ya. Itu kita ingat, itu kewajiban istri mengingatkan suaminya lah, gitu ya. Mengingatkan suaminya begitulah supaya inilah yang Allah Ta'ala katakan ta'awal birri wat taqwa, saling membantu di dalam ketakwa, gitu ya, kebaikan dan ketakwaan. Inilah nantinya, gitu ya, yang bisa, gitu ya, melanggengkan pernikahan. Nah, mengapa? Karena pernikahan itu didasari oleh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Nah, karena orang itu jiwanya tenang, lalu dia masuk pernikahan tenang, dasarnya jiwanya tenang. Nah, karena jiwanya tidak tenang alias lemah, karena lemah, waktu dia masuk pernikahan tidak kuat. Nah, lalu kemudian saling menyalahkan dan beginilah, gitu ya. Itu semua tidak ada gunanya. Nah, begitu tidak ada gunanya. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, gitu ya, hendaknya kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian. Nah, kalau orang mendidik istrinya jadi orang baik, nah, ayo ibadah, sholat dan begini. Nah, hidup ini ya, wahai istriku, wahai suamiku, untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, bukan untuk mengumpulkan harta. Kalau harta buat apa sih? Nah, orang untuk mengumpulkan harta karena jiwanya tidak tenang. Jiwanya tidak tenang. Nah, begitu ya, karena jiwanya tidak tenang, gelisah, merasa terhina dia. Nah, begitu ya, apa yang terjadi? Dia ingin mencari kemuliaan, kepuasan. Nah, dengan cara bagaimana? Bukan harta. Kalau orang beriman yang hatinya ingat pada Allah Ta'ala, menjadi tenang dia. Nah, rezeki, apa yang terjadi? Akalnya berfungsi ya. Untuk apa sih? Nah, gitu ya. Harta itu untuk apa? Nah, jadi akal itu sebenarnya dimiliki oleh orang beriman sebenarnya, begitu ya. Orang kafir tidak akan berakal, karena akalnya dikuasai oleh kekafiran. Nah, begitu juga orang Muslim, semakin kuat imannya, semakin kuat akalnya. Jadi bukan lalu iman itu menghilangkan akal, tidak. Iman itu merintahkan akal. Coba kamu pikirkan begini, pasti akal memberikan kebenaran lah. Jadi yang memerintahkan akal untuk berakal, bekerja, ya iman. Kalau iman itu hanya yakin saja kepada Allah Ta'ala, tugasnya iman itu cuma yakin saja lah, gitu ya. Nanti soal berpikir, iman itu merintahkan akal, gitu ya. Bagaimana ini sekarang? Tidak yang dimakan, rezeki berkurang, bagaimana? Coba kamu pikirkan. Begitu ya, dengan keyakinan kepada Allah Ta'ala, begitu ya, akal berkata loh, gitu ya, kalian apa tidak melihat, gitu ya, apakah ada orang yang mati kelaparan? Tidaklah ya, rezeki indah Allah, kalian minta kepada Allah Ta'ala misalnya lah, bangunlah malam, bacalah Al-Quran, yang banyak berzikir lah, begitu ya. Nanti yang memberitahu jiwa itu akal, tapi yang memerintahkan akal juga jiwa.
Jadi jiwa ini dia tahu kelemahannya, gitu ya, yaitu iman tadi, gitu ya, iman tadi. Akal, bagaimana ini masalahnya? Begitu ya. Inilah yang terjadi. Makanya Nabi SAW di sini Nabi riwayat Muslim. Karena idza autara, riwayat Muslim ya ini, karena Rasulullah SAW karena idza autara yaqulu qumi fa'autiri ya Aisyatu. Loh, bagaimana? Bangunlah Aisyah, kerjakan witir ya Aisyah loh. Begitu, perintah Nabi memerintahkan istrinya untuk bangun. Bukan, wahai Aisyah, jangan khawatir, suamimu ini Rasulullah SAW, sudah pernah ketemu Allah Ta'ala, di sana beres urusannya. Tidak ada begitu. Tidak ada. Aisyah, kamu tidak usah bangun malam, subuh tidak perlu. Ya, suamimu ini sudah pernah naik ke atas, urusannya beres, nanti saya urus. Tidak ada. Tidak ada gitu-gitu, tidak ada. Bangun malam. Nah, begitu ya. Berarti yang urusan yang lainnya sudah selesai loh. Begitu, ini mesti kita pahami lah, gitu ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Gitu ya. Siapa yang berbuat semacam itu, gitu ya. Siapa yang berbuat semacam itu, gitu ya. Allah Ta'ala katakan bahwa mereka itu, gitu ya, adalah orang-orang yang, gitu ya, orang-orang yang rugi. Gitu ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengulangi, ini banyak sekali, ada 13 kali. Ada 13 kali dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala mengulangi kata-kata al-khasirin. Gitu ya. Dalam Al-Quran ada 13 kali, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kata-kata al-khasirin. Saya ambil satu saja, gitu ya. Pada surat Az-Zumar ayat 13, begitu ya. Pada ayat 15, fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirin. Silakan kalian sembah siapa yang kalian sukai. Silakan. Ini bukan berarti perintah loh ya. Gitu ya. Ini bukan berarti perintah, tidak. Sudah dilepas ini, sudah sakarpe. Silakan. Qul innal khasirin. Orang-orang yang rugi itu adalah, gitu ya, orang yang rugi dirinya dan keluarganya di hari kiamat nanti. Kalau di dunia, gitu ya, sekarang, gitu ya, mungkin, gitu ya, orang itu barangkali mana ada kerugian, gitu ya, mana ada kerugian. Orangnya sehat-sehat saja kok, gitu ya. Orangnya sehat-sehat saja, tidak, gitu ya. Orang yang rugi itu, gitu ya, di dunia tidak terasa, di akhirat. Allah Ta'ala kata qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang dia dan keluarganya, gitu ya, dia dan keluarganya itu semuanya rugi. Gitu ya. Bukan hanya dia saja. Dia artinya apa? Artinya seluruh keluarga ini secara sempurna masuk neraka. Coba dulu di dunia misalnya, satu saja perintahkan yang lainnya, satu keluarga, satu anggota keluarga perintahkan yang lainnya. Apa yang terjadi? Selamat semua. Saya kasih contoh misalnya begini misalnya. Kalau di sebuah keluarga misalnya ada yang kena COVID misalnya, gitu ya. Lalu yang lainnya tidak kena, tidak apa-apa, gitu ya. Lalu sampai mati orang tadi, bayangkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ini satu keluarga kena semua, mati semua sak rumah. Bayangkan, orang berpikir loh, ini bagaimana sih keluarga ini? Di mana akalnya? Ada orang kena COVID, dibiarkan hidup bersama, makan bersama, dan kemudian sakit bersama, dan kemudian meninggal bersama. Loh. Bagaimana? Lalunya mereka punya pom-pom bensin apa? Gitu ya. Terus bagaimana ini? Meninggal semua seluruh anggota keluarga. Begitu ya. Dicerca orang banyak, jenazah dicerca orang banyak.
Begitu ya. Ini bagaimana? Sak rumah meninggal semua. Di mana akalnya? Bukan dikatakan kasihan loh, bagaimana? Salah ini. Mestinya ada yang kena COVID itu mestinya diasingkan atau apa tak? Bagaimana tak misalnya? Ini tidak dibiarkan. Kemudian yang sak rumah sakit semua, kemudian seluruh rumah meninggal semua. Loh, ini bagaimana? Disalahkan. Ini meninggal. Mungkin meninggal sebagai orang muslim. Insya Allah diampuni Subhanahu Wa Taala. Insya Allah selamat. Ya. Di dunia sudah orang tidak mengatakan, oh masya Allah mereka itu hebat ya. Bisa bersabar lalu meninggal semua. Lo udah ada yang mengatakan begitu. Salah. Meskipun di dalam Allah Ta'ala tidak apa-apa, dalam manusia salah. Oh, orang mati semua sak rumah salah. Nah, itu sekedar meninggal. Ini masuk neraka. Seluruh anggota keluarganya itu masuk neraka. Nah, begitu ya. Seluruh anggota keluarga mereka itu masuk neraka. Ini gitu ya yang Allah Ta'ala katakan zalika huwa al-khusran al-mubin. Nah, kerugian yang nyata itu, kerugian yang nyata seluruh keluarga. Nah, misalnya saya kasih contoh lain supaya lebih jelas. Gitu ya. Misalnya di keluarga, gitu ya, ada seorang anggota keluarga misalnya, gitu ya, ini keluarganya kaya semua. Nah, tiba-tiba, gitu ya, ada salah seorang keluarga itu yang investasi di mana saya tidak ngerti, gitu ya. Lalu dia gitu ya, ngajak anggota keluarganya untuk investasi sekali. Nah, seluruh hartanya diinvestasikan di tempat itu. Apa yang terjadi setelah itu? Uangnya dibawa oleh orang tadi. Gitu ya. Apa yang terjadi? Keluarga tadi tidak punya uang sama sekali. Nah, lalu orang berkata, pintar. Salah kalian. Gitu ya. Bagaimana kalian bisa mengeluarkan uang seluruh anggota isi rumah dikeluarkan uangnya semua dan kemudian tidak punya uang? Begitu ya. Ini suatu kepandaian? Bukan. Suatu kesalahan. Ini bencana namanya. Nah, ini materi yang hilang. Tadi sakit sampai mati, ini materi. Nah, gitu ya. Atau tidak naik kelas, sak rumah tidak naik kelas semua. Gitu ya. Ada orang punya 5 tidak naik kelas semua. Wah, ini bagaimana ini? Didudukkan oleh kepala sekolah orang tuanya. Anda bagaimana? Punya anak 5 tidak naik kelas semua misalnya. Nah, kalau 1 tidak naik kelas tidak apa-apa, 5 tidak naik kelas semua misalnya. Nah, begitu ini tidak beres ini. Berarti tidak belajar di rumah. Bapaknya tidak ada perhatian pada sekolah ini. Nah, tidak, tapi kalau yang berprestasi misalnya 1 orang saja sudah wah hebat ya. 1 orang berprestasi sudah menopang yang lainnya. Apalagi semuanya berprestasi misalnya wah hebat ya. Nah, begitu ya. Naik kelas semua, juara kelas semua. Begitu ya. Wah inilah. Begitu. Begitu artinya kalau di dalam keluarga itu ada kebaikan, kesimpulannya saya simpulkan kebaikan itu harus dirasakan oleh seluruh anggota keluarga tadi. Kalau yang satu pintar, semuanya pintar. Yang satu kaya, semuanya jadi kaya. Yang satu sehat, semuanya sehat. Yang satu selamat dari api neraka, ya semuanya selamat loh. Begitu loh. Jangan saya saja yang selamat, ibunya selamat, yang lainnya masuk neraka. Bapaknya selamat, yang lainnya masuk neraka. Anaknya selamat, orang tuanya dibiarkan saja. Bukan begitu. Itu tidak begitu Islam itu. Kalau Islam itu tidak, dia mengajak orang tuanya, gitu ya, bapak, ibu, ayo sholat, orang tua, nak sholat, nah, begitu ya, saudara, sesama saudara, nah, ini keluarga. Ada pembantu misalnya, nah, gitu ya, juga disuruh menutup aurat, nah, begitu ya, ini Islam, diajari ngaji, gitu ya. Siapa yang kata Islam yang punya budak, lalu budak tadi diajari agama, lalu dikawini, pahalanya dua. Dia menjadikan budaknya pintar, dan kemudian apa yang terjadi? Dikawinilah. Kalau pembantu tidak diajari agama, apa yang terjadi? Gitu ya. Ya dia berbuat maksiat yang merugikan, mencemarkan nama baik pemilik rumah lah. Begitu. Wajib mendidik agama itu wajib. Cari rezeki tidak wajib. Itu bukan urusan kita. Begitu ya, bukan lalu harus kerja. Tidak. Orang apa itu tidak usah diajari itu. Hewan tuh tahu kalau dia cari makan. Hewan tahu cari makan. Begitu ya, hewan tuh tahu kalau cari makan itu sudah tahu hewan, apalagi manusia. Nah, gitu ya. Itu urusannya dia. Tetapi agama harus diajarkan. Kenapa? Kalau orang itu dia di dalam agamanya sukses, misalnya membaca Al-Qur'an, dia ngerti isinya Al-Qur'an, jiwanya benar, waktu cari rezeki benar. Nah, bukan kamu udah pakai agama cari rezeki, tangkap polisi. Nah, tangkap polisi tidak bisa.
Oh itu orang kaya, jadi kaya. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Gitu ya, loh, tidak tahu caranya. Apa yang terjadi? Berbuat zalim dia, barang haram yang dia dapatkan. Itu istimewa namanya. Bukan kemuliaan, bukan kemuliaan. Begitu ya, bukan suatu kemuliaan. Nah, tapi kalau agama di dasar dia menjadi landasan. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi menjadi mulia? Jangan seperti orang munafik yang Allah Taala katakan tadi. Itu loh kata Allah Taala yang beraninya mengatakan begitu la in raja'na al Madinah la yukhrijana al azm minha al adzal. Kalau kita keluar kembali ke Madinah akan kita usir, akan orang-orang yang mulia akan mengusir orang yang terhina. Ya bagaimana itu? Ini diucapkan loh ya. Orang yang mulia artinya dia bin Ubay orang munafik akan mengusir Nabi SAW. Walillahi al-izzah walirrasulil mu'minin. Kemuliaan itu miliknya Allah Taala, gitu ya. Orang beriman, gitu ya. Walakinal munafiqina la ya'lamun. Sayang sekali orang munafik tidak tahu. Nah, berarti ya kalau kita seperti ini, katanya Allah Taala, bukan saya berbicara nih ya. Berbicara Allah Taala loh ini Al-Qur'an yang berbicara. Kalau kita tidak tahu bahwa kemuliaan miliknya Allah Taala mengatakan al-munafik. Nah, hati-hati loh ya. Hati-hati. Jangan tangan kita mengarah pada yang lainnya. Saya bukan munafik. Begitu ya. Anda bukan munafik, tidak. Saya orang beriman. Kemuliaan miliknya siapa? Ya, muliaan itu ya tidak tahu ya. Pokoknya menurut saya mulia itu siapa yang apa? Ya yang bisa ngatur masyarakat. Kenapa punya uang? Oh, Anda orang munafik. Anda tidak beriman. Nah, begitu ya. Kalau kita sudah mulai mengagumi selain Allah Taala, nah hati-hati loh ya, hati-hati. Nah, jangan kita sekali-kali mulai hati kita itu condong kepada selain Allah Taala yang membuat mulia itu harta ini hati-hati. Nah, tidak. Kemuliaan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, mendidik keluarga. Yang kedua, wa anfiqu gitu ya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaknya kalian itu berinfak, gitu ya. Hendaknya kalian itu menginfakkan harta kalian, ya. Untuk apa? Untuk apa? Ke Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berinfak, gitu ya. Agar yang namanya cinta kepada dunia itu, begitu ya. Cinta kepada dunia itu, gitu ya, tidak menghalangi, gitu ya, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutkan saja ayatnya. Karena ayat ini berbahaya sekali. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Bayangkan. Nah, sebelum sampai kepada kalian itu kematian, gitu ya, di mana waktu dia sudah mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Gitu ya. Waktu sudah mau mati, dia berkata laula akhartani ila ajalin qarib. Coba Allah Subhanahu wa taala itu memberi saya, ya, kesempatan, ya, untuk bisa apa, ya, fa'asaddaqo, mau sedekah. Gitu ya. Orang semacam ini, gitu ya, sebenarnya bukan orang beriman menurut ulama, gitu ya, karena orang beriman tidak mungkin mereka itu berkata begini. Mengapa? Orang beriman sudah infak di dunia. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, "Man kana lahu malun yuballighu hajj baiti rabbih." Siapa yang punya harta yang bisa membawa dia kepada haji, yang pertama. Tajibu alaihi fiha zakah falam yaf'al. Diwajibkan zakat buat dia dan dia tidak kerjakan. Sa'al raj'ah indal maut. Nah, dia akan minta dikembalikan ke dunia waktu mati. Baru sadar dia. Begitu ya, baru sadar.
baru sadar dia bahwa dia itu masih punya utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, ada sebuah hadis dhaif dari Nabi sallallahu ada, tapi ada yang kuat, yaitu dari Umar bin Khattab. Siapa yang dia itu tidak punya keinginan untuk berangkat haji, silakan dia meninggal sebagai orang Yahudi atau Nasara. Nah, begitu ya. Artinya silakan dia meninggal sebagai orang kafir. Tidak ada keinginan, gitu ya, untuk berhaji. Bayangkan loh. Padahal orang itu Allah semuanya kepingin berangkat ke Mekah. Di mana Nabi Ibrahim mengatakan mahabatan linnasi wa amna, kata Allah Taala. Dijadikan masabah. Mekah itu masabah, orang selalu kepingin kembali. Ini tidak kepingin haji. Tidak kepingin haji. Atau zakat. Gitu ya. Zakatnya dikurangi sedikit. Tidak benar. Gitu ya. Oleh karenanya waktu Abbas, gitu ya, dia itu berangkat ke haji, ya, gitu ya. Begitu dia, apa kata dia? Dia baca ayat ini. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa anfiqu marzaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infak, dikeluarkan hartanya untuk haji sebelum mati. Nah, begitu ya. Orang itu mesti menyiapkan. Nah, ya bagaimana? Ya Rabb, saya kepingin berangkat, tidak punya uang. Ada bekalnya apa? Doa, harapan pada Allah Ta'ala. Ya Rabb, saya tidak punya uang. Kamu kan kaya ya Allah. Nah, begitu ya. Saya tidak punya uang ya Allah. Kan kamu kaya ya. Saya tidak punya uang ya Allah. Gitu ya. Tapi kan kamu sudah memberikan kepada saya keinginan haji. Tolong, begitu ya. Tolong berikan saya perbuatannya. Jangan hanya diberi keinginan saja ya Allah, berikan juga perbuatannya. Begitu. Nah, begitu ya, Allah Taala sudah memberikan keinginan bagi kita untuk berhaji ya Allah. Engkau sudah memberi keinginan saya untuk berhaji ya Allah. Tolong ya Allah, sambunglah dengan perbuatannya sekali. Nah, minta pada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya keinginan ya Allah. Saya sudah ingin ya Allah, dan itu dari kamu ya Allah. Nah, tolong disempurnakan ya Allah, dengan saya itu bisa melakukannya. Keinginan itu dari Allah Ta'ala loh ya, gitu ya. Keinginan itu dari Allah Ta'ala, hadiah loh itu hadiah loh. Gitu. Seseorang yang di dunia ini ada 4 jenis manusia. Orang yang punya ilmu, punya harta, lalu dia gunakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Ada lagi orang yang tidak punya harta, tapi punya ilmu. Dia berkata, kalau sekiranya saya punya harta, saya berbuat seperti orang itu. Sama pahalanya sama. Ada pula orang yang tidak punya ilmu, punya harta, maksiat. Lalu ada pula yang tidak punya harta, tidak punya ilmu. Dia berkata, kalau saya punya uang, saya maksiat seperti orang itu. Dosanya sama. Nah, setiap kita melihat kebaikan, saya kepingin ya seperti orang itu. Saya kepingin memberi makan orang berbuka puasa. Nah, apa rugi? Tidak ada ruginya. Orang sedekah tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Apakah kita pernah mendengar cerita orang sedekah dan menderita? Tidak ada. Nah, sebelum penderitaan datang, banyak bersedekah. Begitu ya, bersedekah. Karena Allah Ta'ala sebenarnya harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ketahuilah, gitu ya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Al-hadid. Infakkan harta yang Allah jadikan kepada kalian itu apa? Mustakhlafin, titipan harta itu. Mustakhlafin, istakhlafa, mustakhlafin itu titipan dari Allah Ta'ala. Titipan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi harta itu titipan Allah Ta'ala pada kita untuk apa? Agar kita berinfakkan pada orang lain, agar kita dapat pahala. Andai kan kita itu seorang yang tidak sempat bekerja karena menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis dan sebagainya, sudah tugasnya lain. Tapi kalau cari dunia dan digampangkan, tidak semua orang cari dunia pun dikasih dunia, digampangkan. Digampangkan artinya kita digampangkan oleh Allah untuk memberi pada orang lain. Adalah suatu kerugian kalau itu tidak dia kerjakan. Apa katanya? Fa'asaddaqu wa akun minas sholihin. Gitu ya. Saya akan sedekah dan saya menjadi orang soleh. Salah. Kalimatnya salah.
Begitu ya, kalimatnya itu salah. Orang itu beriman dulu menjadi orang soleh, baru dia bisa sedekah. Bukan tiba-tiba sedekah begitu tidak pakai iman. Ngomongnya salah, mau mati, salah ngomongnya. Nah, begitu ya. Coba dia waktu sadar, gitu ya, dia beriman dulu, beribadah, hatinya yakin, sedekah dia. Karena dia tidak ngerti urutannya. Saya mau sedekah, mau jadi orang soleh. Dia pikir ini gampang, tidak. Jadi orang soleh dulu. Setelah dia jadi orang soleh beribadah, rezekinya tambah, sedekah sedikit tambah banyak, sedekahnya tambah banyak lah. Bertahap. Bukan lalu orang itu tanpa iman sedekah udah bisa. Tanpa iman sedekah tidak bisa. Ada seorang badui membawa emas pada Nabi SAW, telur begini dibuang Nabi SAW, dibuang. Nah, itu ya. Karena ini saya terima, sebentar lagi ngemis dia, minta sana sini, ada emas itu Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam sudah sedekah dia. Masuk Islam imannya tambah sedekah. Waktu dia waktu dia infak pada Nabi SAW, ya Abu Bakar, yang kamu tinggalkan gitu ya untuk keluargamu apa? Saya menyerahkan keluarga saya kepada Allah Taala. Nah, kuat imannya, dititipkan keluarganya pada Allah Taala, kuat imannya. Khatab hanya separuh, saya tidak bisa sudah. Separuh dikeluarkan masih kalah. Ini seluruh harta. Imannya kuat. Orang lain tidak boleh. Nah, begitu ya, tidak boleh. Imannya ada dulu, baru sedekah. Sejalan dengan imannya bertambah, sedekahnya bertambah lah. Begitu ya, tambah kuat imannya, sedekahnya tambah lah, tambah keluar, tambah terisi iman, cinta dunianya keluar lah. Sedekah. Nah, begitu. Semakin imannya masuk menguasai hatinya, semakin banyak dia sedekah. Lah. Begitu. Dalam konteks apa? Dalam konteks mencari keridhaan Allah Taala, minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini saya kepingin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu caranya. Nah, ini orang pintar namanya. Saya kepingin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sedekah itu bukan untuk saya saja. Nanti yang merasakan itu anak-anak saya yang merasakan. Nah, yang merasakan sedekah saya itu adalah anak-anak saya. Tidak bukan hanya saya anak-anak saya. Yang nantinya mereka itu akan merasakan sedekah yang saya gitu ya, yang saya keluarkan. Nah, gitu ya. Saya kira ayat ini cukup berat gitu ya. Ayat ini cukup berat gitu ya, karena memang gitu ya, ayat ini cukup besar di dalam menekan seseorang itu untuk berinfak. Ayat selanjutnya ayat 11, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tidak akan menunda gitu ya, tidak akan menunda kematian dari seseorang hamba. Wallahu khabirun bima ta'malun. Berarti kan Allah Taala mengatakan, Allah Taala itu khabir, tahu. Begitu ya, khabir tahu. Begitu ya. Artinya kalau ada dua orang bersahabat misalnya. Tadi itu dia waktu mau mati dia bilang mau sedekah. Saya puluhan tahun tidak pernah sedekah orang ini. Itu kalau tidak mati tidak sedekah itu. Kalau tidak mati dia tidak akan sedekah lah. Begitu ya. Tidak usah bicara orang itu. Saya sama dia. Gitu ya. Tidak sedekah orang ini. Tidak ada orang pernah dapat uang dari dia. Lah. Waktu mau meninggal dia bilang saya mau sedekah. Saya bersama dia. Tidak pernah saya dengar dia memberi sana, beri sini. Tidak ada. Allah Ta'ala berkata begitu. Begitu ya. Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala itu tahu kalau orang ini dihidupkan tidak akan sedekah, tahu. Tidak bisa dihapusi Allah Ta'ala. Oh kalau dia berkata begini nanti Allah Ta'ala akan menunda, tidak bisa dihapusi dan ada gunanya. Nah, afdhalus shadaqah anta sahih syahid gitu ya, takhaful faqr wa ta'mulul ghina. Nah, sedekah yang paling utama itu waktu sehat gitu ya, takut melarat gitu ya, kepingin kaya. Nah, begitu ya, itu sedekah yang bagus. Masih kepingin kaya, keluarkan sedekah. Begitu ya, begitu ya. Makanya sedekah itu perlu dibiasakan agar nantinya
Kalau imannya kurang, alam bawah sadarnya itu yang berbuat. Nah, begitu ya. Saya sudah biasa sedekah soalnya, jadi tidak enak ada sedekah. Padahal kebetulan imannya kurang. Nah, ya sudah sedekah saja lah. Begitu ya. Orang itu mesti dibiasakan memberi. Nah, dibiasakan. Kita memberi orang lain, gitu ya, agar mengurangi rasa cintanya kepada dunia. Nah, dan itu berarti pula sebaliknya menguatkan dirinya. Semakin orang itu terkait pada sesuatu, misalnya ya, pada harta contohnya, semakin lemah dia. Tapi kalau berikan tidak apa, menjadi kuat ya, tidak ada apa-apa. Semoga Allah Taala mengganti ini semua, jadi kuat jiwanya. Tapi kalau nggak bisa, kalau tambah lemah. Nah, ada sebuah penelitian untuk menguji kebahagiaan. Ada dua kelompok, yang satu dikasih harta suruh belanja, yang satu dikasih harta suruh sedekah. Ini orang kafir yang membuat penelitian ini. Apa yang terjadi? Yang dikasih harta suruh sedekah lebih berbahagia daripada yang dikasih harta untuk belanja. Nah, kafir tidak pakai iman, tapi sedekah membahagiakan orang kafir. Orang kafir pun bisa merasakan kebahagiaan lewat sedekah, apalagi orang yang beriman. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan sholli ala Muhammad wa ala alihi ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala alihi ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.